Dalam kitab Ayub, kita tahu bahwa Ayub telah menghadapi ujian. Dia kehilangan semua hartanya. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Setelah itu, seluruh tubuhnya dicambuk. Seluruh tubuhnya dipenuhi bisul. Sungguh menyedihkan, tetapi apakah Ayub mengutuk Tuhan? Tidak. Namun Ayub juga memiliki beberapa kekurangan. Mari kita lihat ayat-ayat di pasal 3 kitab Ayub. Pasal 3 dan 4. Begitulah, Ayub telah mengalami segala penderitaan. Ia kehilangan semua hartanya. Anak-anak. Dan sekarang, tubuhnya penuh penyakit. Seluruh tubuhnya dipenuhi bisul. Pada saat itu, walaupun Ayub tidak mengutuk Tuhan, tetapi siapa yang sebenarnya ia kutuk? Dia mengutuk dirinya sendiri. Kitab Ayub pasal 3 mengatakan bahwa Ayub mengutuk hari kelahirannya. Dia juga berkata, semoga hari ketika aku lahir, dan malam ketika kehamilanku penuh kesulitan menjadi binasa. Semoga hari itu menjadi gelap, dan sebagainya. Kemudian, mengutuk putra Tuhan. Mengutuk kata-kata yang mengutuk dirinya sendiri. Tidak perlu dibacakan lagi. Tentu saja, kita semua, termasuk anak-anak, tahu bahwa Ayub adalah orang yang adil. Tetapi, apakah mengutuk hari kelahiran sendiri itu baik? Mari kita pelajari sikap Ayub terhadap Tuhan. Kesetiaan yang tulus. Tetapi jangan mencontoh Ayub yang mengutuk hari kelahirannya. Dia berkata, dengan berbagai alasan, seandainya tidak lahir ke dunia ini, akan lebih baik. Kita harus belajar. Dari siapa? Ya, belajarlah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menanggung penderitaan yang sangat besar. Namun, dia tidak pernah mengutuk Bapa kita. Apakah dia akan mengutuk hari kelahirannya sendiri atau tidak mengutuk orang lain sama sekali? Kita harus mencontoh satu sifat dari Tuhan Yesus, yaitu seperti domba yang dibawa untuk disembelih. Diam tanpa berbicara. Hening tanpa suara. Setelah itu, Ayub terus-menerus mengucapkan banyak keluhan. Selanjutnya, 3 sahabat Ayub juga menuduh Ayub telah berbuat kejahatan. Akibatnya, ia mengalami penderitaan seperti ini. Tentu saja, Ayub tidak berbuat salah. Sejak awal, ia mengalami penderitaan. Lalu Ayub melontarkan banyak keluhan. Dan kemudian ia mendapat teguran dari Tuhan. Akhirnya, bagaimana Tuhan menegur Ayub? Tuhan berkata, dalam pusaran angin, ia menjawab Ayub dengan berkata, siapa yang menggunakan kata-kata tanpa pengetahuan dan tanpa inti? Yang membuat kehendakku menjadi kabur? Kau harus mengencangkan ikat pinggangmu seperti seorang pejuang. Aku datang untuk bertanya kepadamu. Ketika aku mendirikan fondasi bumi, di manakah engkau saat itu? Tuhan mengajukan begitu banyak pertanyaan kepada Ayub. Entah siapa yang membangun bumi, atau berapa luasnya bumi, berapa besarnya alam semesta, dan berapa jumlah bintang di langit? Siapa yang menundukkan bintang-bintang di langit di bawah kekuasaan alam semesta? Masih, Ayub menghadapi banyak lagi pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Ayub sedikitpun. Setelah itu, Tuhan menyampaikan agar Ayub mengerti. Agar Ayub memahami satu hal, yaitu bahwa Tuhan jauh lebih agung daripada Ayub. Maka kehendak Tuhan adalah agar semua orang tunduk pada kekuasaannya. Bahkan jika mereka mengalami penderitaan sendiri, mereka tetap harus tunduk. Kemudian Ayub berkata, hal-hal ini sungguh ajaib, yang tidak bisa aku mengerti. Aku sangat menyesal, telah mengucapkan banyak kata yang salah. Sekarang aku menarik kembali kata-kata bodoh dan tidak tahu itu. Dan juga, aku menyesal dengan penyesalan yang mendalam. Ayub pun berkata, kehendak Mu tidak bisa dihalangi. Maka, kehendak Tuhan adalah agar Ayub kehilangan seluruh hartanya, termasuk babi, sapi, dan domba, unta dan keledai, dan juga kehilangan salah satu anaknya. Selain itu, Tuhan kembali menetapkan kehendaknya, agar Ayub, dari ujung kepala hingga kaki, dipenuhi bisul. Jadi itulah kehendak Tuhan. Bisakah manusia menghalanginya? Tidak bisa dihalangi. Tidak bisa menghalangi firman Tuhan. Haruskah kita mengucapkan kata-kata kasar? Atau katakan kata-kata yang tidak menyenangkan? Tidak. Malah harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan membiarkan kita mengalami ujian seperti ini. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Saat mengalami kesulitan jangan mengeluh. Saat mengalami kesulitan jangan mengeluh. Sebaliknya ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena dalam kitab Ayub ada kesimpulan bahwa saat manusia mengalami penderitaan, semua berasal dari Tuhan. Walaupun iblis yang menyerang Ayub, tetapi itu semua atas kehendak Tuhan. Tuhan keras hati membiarkan Ayub mengalami penderitaan. Kemudian Ayub mengambil kesimpulan mengatakan, kehendak Mu tidak bisa dihalangi. Artinya, jika Bapa di sorga membiarkan kita mengalami penderitaan, haruskah kita mengeluh? Tidak. Semoga kita benar-benar taat. Dan bahkan harus bersyukur di tengah penderitaan itu. Kalau begitu, Tuhan berkata, orang ini taat kepada kehendakku. Aku akan memberkati dia dengan besar. Itulah sikap yang benar. Bukan saat mengalami penderitaan. Mengucapkan banyak kata tidak bijaksana dan tidak benar. Seperti Tuhan menegur Ayub berkata, siapa yang mengucapkan kata yang tidak bijaksana dan tidak benar, sehingga kehendakku menjadi sama? Ayub mengucapkan banyak kata. Tuhan bilang itu kata yang tidak bijaksana dan tidak benar. Ketika saudara-saudari diuji, diam saja dan sabar. Bahkan tidak hanya sabar dalam diam, melainkan juga harus bersyukur kepada Tuhan. Amin.